Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kami ada di kampus USN Kolaka dan kami sedang mengadakan liputan khusus mengenai kegiatan yang diadakan oleh kampus USN Kolaka yang ada di Buton Tengah dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Buton Tengah memberikan materi. Nah, materinya apa saja? Mari kita saksikan. Jadi yang berikutnya adalah Pak Haris Ilman. Jadi beliau akan membawakan materi tentang bagaimana di zaman now seperti sekarang ini bagaimana membangun bisnis. Oke, mari kita saksikan liputan khususnya. Masih semangat? Enggak kompak. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian. Pertama-tama saya ucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama sharing di sini, berbagi di sini dalam agenda workshop pembentukan karakter kewirausahaan generasi muda Buton Tengah tahun 2021 bersama dengan para siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Buton Tengah. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan salam hormat saya kepada Kakanda Profesor Rosli Hadanu sebagai ke-1 USN Kolaka. Salam hormat juga saya mengucapkan kepada seluruh sivitas akademika USN Kolaka Buton Tengah. Yang saya hormati juga rekan-rekan yang membersamai kami pada siang hari ini, Ketua Umum BPC HIPMI Buton Tengah, Ketua Umum BPC HIPMI Buton Selatan, termasuk rekan-rekan pengurus BPC HIPMI Buton Tengah. Dan yang saya banggakan adik-adik sekalian yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama di sini. Mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita sharing, untuk kita berbagi. Sebentar kalau ada pertanyaan nggak usah dipendam, disampaikan aja. Harus berani. Gimana caranya biar kita berani? Cuma satu aja. Apa? Jangan takut. Tapi sebelum saya memulai materi saya pada siang hari ini, saya mencoba mengutip salah satu quotes dari Gamal Albin Said. Jangan katakan pada orang mimpimu, tunjukkan pada mereka. Kerjalah dalam diam, biarlah kesuksesanmu yang bersuara lantang. Kejar mimpimu atau dibayar orang untuk mengejar mimpi mereka. Pengen jadi pengusaha semuanya? Pengen tidak? Coba angkat tangannya kalau pengen jadi wirausahawan atau jadi bisnis atau jadi pengusaha apapun namanya. Angkat tangannya. Oh, ternyata hanya sebagian aja. Kita berharap mudah-mudahan setelah selesai kegiatan ini semua adik-adik ini bisa menjadi pengusaha semuanya. Yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, kalau semua adik-adik yang hadir di sini semua 80 atau 90% jadi pengusaha di Buton Tengah, yakin dan percaya. Mungkin sedikit kita menyentil tentang kondisi daerah kita hari ini kaitannya dengan angka IPM kita, indeks pembangunan manusia. Sangat kita sayangkan Buton Tengah itu urusan paling bontot, 64, sekian persen. Dan salah satu indikator dari IPM itu adalah pendidikan, angka milik huruf, dan yang kedua adalah GDP per kapita masyarakat. Yakin dan percaya kalau semua adik-adik yang datang menjadi pengusaha, saya pastikan bahwa akselerasi pembangunan akan terwujud di daerah kita ini. Amin. Yang kedua, saya ingin tanya, bisnis apa yang bagus? Tadi kan katanya zaman now.
Kita bicara yang teknis-teknis aja, apalagi waktu kita sangat terbatas ya. Bisnis apa yang bagus? Jadi suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Bob Sadino. Ada yang tahu Bob Sadino nggak? Yang biasanya pakai celana pendek, tapi sekarang sudah almarhum. Ketika ada yang bertanya, bisnis apa yang bagus? Bob Sadino menjawab, bisnis yang bagus itu adalah bukan bisnis yang ditanyakan, tapi bisnis yang dilakukan. Sekali lagi, bisnis yang bagus itu adalah bukan bisnis yang ditanyakan, tapi bisnis yang dilakukan. Jadi mindsetnya itu adalah action, otak kanan. Jangan terlalu banyak pakai otak kiri, karena kalau kita terlalu banyak pakai otak kiri, kita terlalu banyak hitungannya. Saya mengawalinya dengan sebuah survei ya, ini penting bagi kita semua, melengkapi tadi materi kawan saya. Mantum Hipmi periode yang lalu, Kanda Bahlil Lahadalia. Mungkin semua adik-adik kenal, salah satu menteri di kabinetnya Pak Jokowi hari ini, Menteri Investasi dan BKPM. Beliau melakukan survei di kalangan generasi muda dan terkhusus mahasiswa terkait dengan apa yang menjadi minat dan keinginan mahasiswa secara umum. Dan hasilnya luar biasa. Dari hasil survei beliau, 83% dari kurang lebih 5 juta mahasiswa Indonesia itu mereka pengen jadi pekerja, pengen jadi karyawan. 13% dari hasil survei beliau, mahasiswa secara khusus itu pengen bekerja di LSM dan pengen menjadi politisi. 4% yang pengen jadi pengusaha. Ya lagi-lagi ini sangat kita sayangkan. Apalagi untuk menjadi sebuah negara yang besar, yang berdaulat secara ekonomi, dibutuhkan rasio pengusaha itu. Kalau kita bercermin kepada negara-negara besar, Jepang, China, Amerika, dan negara-negara yang lain, itu minimal rasio pengusaha itu 12%. Hari ini rasio pengusaha bangsa kita itu cuma 3,47 sekian persen. Makanya kita apresiasi atas apa yang telah dilakukan USN pada hari ini. Minimal sejak dini, adik-adik sekalian, disampaikan ide-ide tentang bagaimana pentingnya kewirausahaan, bagaimana pentingnya bisnis. Karena ini menjadi penting bagi semua. Siapa yang pengen menjadi orang bermanfaat buat bangsa yang lain? Pasti kita semua kan. Kalau kata Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Dan insya Allah kita bisa mewujudkan itu manakala kita bisa menjadi pengusaha. Terkait dengan ide bisnis apa hari ini, zaman now ini, saya kira kita semua sudah sama-sama melihat terkait dengan realitas kehidupan kita hari ini. Hanya memang cara pandang kita yang muda-muda ini memang sedikit berbeda dengan yang generasi-generasi sebelumnya ya. Ada orang mendefinisikan antara generasi milenial dengan generasi kolonial. Kalau Mardigi itu old mind dengan new mind. Atau lebih spesifik lagi dalam teori generasi yang hadir hari ini teori generasi Y ya secara keseluruhan. Generasi pasca generasi milenial yang kelahirannya dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Ibrahim sudah ajak 4 mata diskusi. Dan generasi kita hari ini adalah menjadi demografi generasi terbesar di Indonesia hari ini. Program apa? Kalau kita berdasarkan data BPS yang dirilis Januari yang lalu, kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia, itu 70,sekian% itu adalah usia produktif, 60% itu adalah usia milenial dan generasi Z. Ya kan? Jadi ini erat kaitannya sebentar kalau kita berbicara tentang ide bisnis apa. Online kan? Jadi sebelum itu kita buka pemikiran kita terkait dengan bagaimana kondisi bangsa kita hari ini. Saya tidak terlalu tahu, ya kan? Jadi kita berbicara tentang konteks keindonesiaan kita dulu. Bahwa hari ini generasi milenial, generasi Y, termasuk generasi Z itu merupakan demografi terbesar bangsa kita hari ini. Iya. Jadi kalau kita punya ide bisnis, ya tinggal kita melihat bahwa memang kalau kita berbicara target pasar yang paling besar hari ini adalah anak-anak muda.
yang paling besar hari ini adalah generasi milenial, generasi Z. Betul. Jadi untuk bisa menangkap peluang itu kita juga harus tahu apa yang kemudian menjadi kebiasaan mereka, apa yang kemudian menjadi hobi mereka. Betul. Jadi tidak usah kita berbicara teori ya, kalau kita berbicara ide bisnis, bisnis model dan lain sebagainya itu terlalu teoritis. Pak Dihmi ada namanya, Kita berbicara yang praktis-praktis saja. Ini go to campus. Dan ini menjadi salah satu Misalnya terkait dengan diskusi media ide bisnis apa. teman-teman dosen di Tadi sini bahwa kalau misalkan ketika kita sampai ya, depan kampus ini dan ketemu salah satu akademisi di kampus ini, dari pusat balik teman-teman langsung bertanya, di mana tanah yang disewakan di sini? jiwa. Insya Allah kita akan bangun Kemudian ada juga namanya HIPMI Go to usaha fotokopi dan ATK, rental komputer, kos-kosan, ya kan? dan mungkin masih banyak lagi. Kita satu pengusaha satu desa. Sebenarnya pengusaha sudah banyak di PC. Jadi sebelum pulang sebentar tolong berdiri di belakang jendela itu, Ya kan, masih konvensional cara dagang. dan pandang sejauh-jauhnya ke sana. Gambar produknya aja tidak mampu. Yakin pasti kita akan punya ide bisnis. Anak-anak di Banyak hal yang bisa kita lakukan. yang kami bisa merenovasi. Jadi terkait dengan ide bisnis memang beda ya, karena hari ini bangsa kita kan yang kolonial terjadi yang istilahnya kalau Renal Kasali itu the great shifting, yang masyarakat setempat. peralihan besar-besaran hampir semua di sektor, terutama sektor bisnis. Karena dengan cara seperti itu maka kita terbantukan juga sebagai stakeholder. Ya, karena memang Makanya di zaman ini termasuk 5-10 tahun ke depan akan banyak profesi-profesi yang bakal hilang. banyak yang masuk. Saya ambil satu contoh kasus misalnya akuntan ya, mohon maaf. Dan memang salah satu strategi Akuntan itu salah satu profesi yang bakal hilang ke depan. kredit macam Karena kenapa? mengubah. Dengan revolusi industri 4.0 ini, sekarang ya kita tidak susah amat untuk membangun sebuah perusahaan, suka untuk misalnya memudahkan laporan keuangan. Nggak perlu kita mencari akuntan seperti itu. Banyak aplikasi, banyak sistem yang bisa memudahkan untuk membuat laporan keuangan. Karena Termasuk juga misalnya dokter. kita ini kurang. Salah satu profesi yang hilang itu dokter. Jadi kelemahan tetapi Pegawai bank, pengacara. betul. Kalau teori kan bisa baca. Sekarang kalau mau konsultasi ke dokter tidak banyak. Misalnya kayak platform Halodoc itu 5.000 rupiah sudah bisa kita konsultasi dengan dokter. Jadi kita lanjut ya, terkait ide bisnis. Pertama kalau kita berbicara bisnis model ada yang namanya B2B, Pribadi ini business to business, B2C, business to consumer. iya betul Pak. Jadi kita bisnis langsung kepada konsumen akhir, pembeli apa saja. Kemudian apa? Yang kedua B2B, business to business. Jadi kita bisnis bukan kepada konsumen, tapi kepada organisasi bisnis juga. Dan yang ketiga adalah B2G, business to government. Kita berbisnis dengan pemerintah, pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Dan yang keempat B2C to B. Nah, kalau ini kita berbicara tentang platform marketplace. Misalnya hari ini ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Blibli dan lain sebagainya. Itu masuk kategori bisnis model B2C to B. Jadi kita bisnis bisa kepada konsumen, juga bisa kepada Sulawesi Tenggara hanya Buton Tengah yang dia organisasi bisnis. Ibu Suci Siapa yang sudah punya akun di marketplace? Coba katakan. Saya. Ada yang sudah punya akun nggak? Mana? Orang Golkar itu kan mengapa kemudian karena sudah Buton Tengah yang Ada? kemarin Nggak ada. pemilihan di provinsi dia kalah loh kemudian Yang punya akun YouTube ada nggak? Ada YouTuber di sini? bahwa dia yang harusnya menang. Ada? Dan dia terpilih kembali. Itu sudah kan? Sudah berapa subscribe-nya? Dan Buton Tengah ini aktif Pak. Masya Allah. Sudah dapat berapa per bulan dari YouTube? Kampus Sudah dapat berapa per bulan dari YouTube? sekolah datang Belum dapat? karena hampir semua praktisi. 200 jam tayang. Iya. Oke, Masya Pure Allah. bisnis. Contoh ini. Sekarang kalau kita bisnis nggak susah deh. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu kita bisnis pertama kita harus punya modal besar. Karena kenapa? Kita harus nyewa toko, harus nyewa ruko, harus nyewa tanah mungkin. Bisnisnya besar, pembiayaannya. Tapi hari ini, buka toko di marketplace itu di e-commerce itu gratis. Kita Pak pesan aja Pak ya. Atau mungkin mau jadi dropshipper juga. Tahu dropshipper?
Tahu reseller? Udah ada yang jadi dropshipper nggak? Sudah ada yang jadi reseller? Kayaknya ini masuk 83% tadi surveinya Pak Bahli. Makanya pentingnya tadi materi kedua, bagaimana merubah mindset. Jadi saya cerita sedikit ya, jokes mungkin yang mudah-mudahan bisa merubah mindset kita. Ini dari bukunya Ibu Santosa, 7 Keajaiban Rezeki. Beliau bercerita, jadi ada dosen, ada dokter, dan ada Pak Ustadz. Jadi masing-masing mereka ini bertengkar siapa yang lebih dulu masuk surga. Pernah baca? Jadi 3 profesi ini bertengkar siapa yang lebih dulu masuk surga. Ini hanya jokes saja, hanya bisa kita tarik benang-merang untuk kita belajar dari sini. Bahwa pentingnya untuk menjadi orang bermanfaat itu seperti apa dan kita harus jadi apa. Jadi akademisi, dosen, mohon maaf ya, mengatakan saya yang harus lebih dulu masuk surga. Karena ini adalah amal jariah, transfer ilmu. Demikian juga dokter, dengan izin Allah orang bisa sembuh Pak. Itu pahalanya tidak sedikit. Ustadz juga seperti itu, orang bisa dapat hidayah lewat dia dengan memberikan tausiah, ceramah di pondok pesantren, di masjid, dan lain sebagainya. Tidak ada kesepakatan, tidak ada solusi ketiga ini. Datanglah seorang pengusaha. Pengusaha mengatakan bahwa mohon maaf, kalian harus di belakang, saya dulu yang masuk surga. Karena kenapa? Anda bisa ngajar karena kampusnya saya yang bangun. Anda juga bisa praktek di rumah sakit, di klinik karena rumah sakit kliniknya saya yang bangun, kata pengusaha tersebut. Demikian juga Ustadz bisa ceramah, bisa tausiah untuk pesantren dan masjidnya saya juga yang bangun. Jadi mohon maaf, pengusahanya dulu yang duluan masuk surga gitu. Jadi kalau mau jadi orang bermanfaat, salah satunya adalah bagaimana menjadi pengusaha. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekarang dengan dulu itu beda. Sekarang kalau kita mau berbisnis nggak susah, nggak serumit-rumit dulu lagi. Sekarang tinggal kita ngambil gambar dari marketplace, kita posting di Facebook. Atau paling minimal ada tidak di sini yang jadi anggota salah satu grup jual beli? Ada nggak? Misalnya Buton Tengah jual beli, mungkin ada Mau Sangka Timur jual beli, ada Mau Sangka jual beli, Mau Sangka Tengah jual beli. Ada tidak? Yang jadi salah satu anggota grup jual beli online di media sosial itu? Ada? Nggak ada? Ada, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau jual tuli-tuli juga sekarang tidak susah. Iya kan, pernah lihat? Luar biasa memang. Tuli-tuli, tempe, apalagi semua onde-onde itu dijual lewat online. Sentral, ya kan, ketemu dengan para penjual. Jadi sekarang nggak susah untuk kita bisnis sebenarnya. Hanya kembali kepada kepada kita. Sadari bahwa kebutuhannya terpenuhi dengan COD, di tempat. Punya media sosial semua kan? Makanya tidak sosial Pak. Punya media sosial semua? Ya, manfaatkanlah media sosial Anda tersebut. Di bawah itu ada namanya Dayang Lala. Cuman ketika HP begini pendapatannya per bulan itu kurang lebih 100 juta Pak. Padahal cuma syuting ikan aja. Viewernya itu sampai jutaan yang tonton itu channel YouTube-nya. Dia bisa, masa Anda nggak bisa? Sama kok. Dia sempurna diciptakan oleh Allah. Kita pun juga demikian. Punya mata, punya tangan, punya kaki, semuanya. Jadi prinsip yang harus kita bangun itu adalah itu tadi. Orang sukses bisa, kita pun juga harus bisa. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti kita bisa. Nggak usah takut. Secara umum kita kadang tidak pengen menjadi pengusaha itu ketakutan kita yang terlalu besar. Jangan sampai saya rugi, jangan sampai saya bangkrut. Jadi tidak pernah kita melangkah, kita takut. Sama tadi yang disampaikan pertanyaan adik tadi. Jangan sampai saya kolaps, jangan sampai saya rugi. Artinya apa? Kita tidak yakin sebenarnya sama Allah. Beragama Muslim di semua, dong? Betul. Tahu cicak nggak? Cicak? Atau jangan sampai tidak ada yang tahu cicak? Cicak itu bisa terbang nggak? Terus makanannya bisa terbang atau tidak? Berjalan secara stagnan. Makanannya cicak tidak bisa terbang, tapi makanannya bisa terbang. Makanannya terbang. Pernah lihat cicak stres? Enggak kan? Berarti kita nggak boleh kalah dengan cicak.
Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang ataupun di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki. Keyakinan itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi seperti itu, karena sudah diingatkan tadi moderator. Mungkin masih ada waktu sebentar untuk kita sesi diskusi ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan bagaimana merealisasikan atau mewujudkan ide bisnis kita di zaman now hari ini. Tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan sesi pertanyaan sebentar kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita tanya jawab yang praktis-praktis saja. Adik-adik sekalian, saya tutup dengan mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Dengar semua. Mau untung atau mau rugi? Kalau mau untung dengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kutip ini dari Al-Qur'an? Karena sebagai seorang beragama, Al-Qur'an itu sebagai guidance kita, sebagai panduan kita, sebagai hudan bagi kita. Rasulullah dan para sahabat itu bisnis nggak pernah merugi. Nggak ada sahabat Rasulullah yang bisnisnya merugi, nggak ada. Kenapa? Karena guidance hudan mereka Al-Quran betul-betul mereka pegang teguh. Apa kata Allah dalam surat Al-Hajj? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, arka'u, ruku'lah kamu, wasjudu, sujudlah kamu, sembahlah Allah, perbanyak berbuat kebajikan, la'allakum tuflihun, maka kamu pasti akan menjadi orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Perkenalkan, nama saya Mira. Saya berasal dari SMA 2 Samarinda. Kebanyakan orang tua menganggap anaknya sukses itu menjadi PNS atau honor. Sedangkan orang yang lulus S1 atau S2 setelah lulus dan berwirausaha dianggap sia-sia S1 atau S2-nya. Bagaimana mengubah mindset orang tua tersebut dan kita percaya diri menjadi wirausaha yang hebat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi Saya Lydia dari SMA Negeri 1 Samarinda akan memberikan pertanyaan seperti berikut. Bagaimana langkah awal untuk kita menumbuhkan keberanian agar bisa menjadi wirausaha yang hebat di tengah-tengah persaingan yang ketat di zaman globalisasi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Makassar Tengah. Baik, tantangan yang dihadapi kita sehingga zaman now ke depan cukup berat, mulai persaingan kewirausahaan. Pertanyaan saya, bagaimana motivasi di kalangan generasi muda agar memiliki kesadaran dan semangat berwirausaha di zaman sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Surhayu dari Sekolah SMK Negeri 2 Makassar. Seperti yang kita lihat, banyak sekali orang yang ingin membangun ide bisnis, tetapi mereka tidak tahu apa saja yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan bisnis tersebut. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita persiapkan untuk membangun ide bisnis dalam berwirausaha? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya, saya mohon beri aplaus untuk Pak Lurah perwakilan. Oke, ada satu pertanyaan saudara semua. Pertanyaan yang pertama, biasanya anak-anak itu setelah sekolah
ini sesuatu yang sia-sia. Nah, pertanyaannya bagaimana mengubah mindset orang tua tadi sehingga sekolah itu tidak semata-mata menjadi PNS, tetapi bagaimana agar anak ini bisa mempersiapkan kehidupannya menjadi lebih banyak ke depan, bahkan yang diinginkan tidak hanya bermanfaat buat dirinya sendiri, tapi bermanfaat yang luas buat masyarakat. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin yang pertama dulu saya persilakan saudara. Terima kasih, pertanyaan luar biasa semua nih. Saya doakan mudah-mudahan ke depan jadi pengusaha semua. Jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan saya juga waktu itu dan menjadi kegundahan saya juga waktu itu. Jadi kalau kita berbicara teori sih ada namanya paham anamneserisme. Jadi paham ini memang mengukur kesuksesan pendidikan itu bukan kesuksesan pendidikan itu dilihat ketika dia jadi PNS, dia jadi pekerja, karyawan bank, dan yang lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian ada di benak, di pemikiran orang-orang tua kita hari ini. Saya pun juga waktu itu seperti itu. Jadi satu-satunya juga saya mungkin salah satu warga Mawasangka Timur di tahun 98 mencoba untuk belajar di Universitas Hasanuddin Makassar ya. Saya ini deh sampai hari ini ijazah saya belum ambil. Saya juga pasca sarjana sudah 2 kampus juga saya belajar, nggak selesai-selesai juga. Tadi saya ralat sedikit katanya anggota DPRD Buton Tengah, Purna Bakti Pak, 2014-2019 yang lalu. Jadi gitu, ijazah ijazah S1 nggak diambil sampai hari ini. Kalau mendaftar di KPU, kadang saya turun lagi di Makassar, hubungi akademiknya minta difotokopikan gitu. Pasca sarjana sudah 2 kampus, nggak ada yang selesai. Tapi saya memang nawaitunya adalah pengen belajar, pengen meningkatkan kapasitas, bukan hal-hal yang legal formal seperti itu. Dan kalau kita belajar dari orang-orang yang sukses, katanya seperti itu. Misalnya kayak Bill Gates. Tahu Bill Gates nggak? Tahu kan? Yang punya perusahaan Microsoft, yang punya perusahaan komputer. Jadi Bill Gates itu semester 3 dia sudah di drop out dari Harvard University. Dia sudah keluar dari kampus, pengen mengembangkan ide bisnisnya dan alhamdulillah sukses. Artinya bukan berarti kampus itu tidak penting. Kampus juga penting. Ya, bahkan sangat penting. Hanya memang yang menjadi beban moral ya, psikologi kepada adik-adik itu tadi bahwa orang tua, keluarga, bahkan tetangga, siapa saja hari ini, mayoritas semua Pak, kita kuliah itu hanya untuk jadi PNS, hanya untuk jadi pekerja, hanya untuk jadi ya karyawan orang lain aja begitu. Makanya kita sampaikan di awal tadi, bangun mimpimu, karena kalau tidak, maka Anda akan bekerja untuk membangun mimpi orang lain. Jadi semua itu dari kita, makanya kita juga harus tunjukkan. Jadi kalau kita berbicara kenapa demikian, karena memang ya sistem pendidikan kita juga seperti itu. Dulu katanya kenapa banyak pekerja, kenapa banyak karyawan, nggak ada yang mau jadi pengusaha. Kata orang karena memang sejak kecil, sejak SD sudah kita diajar. Budi pergi ke pasar itu membeli sayur, bukan menjual sayur. Seandainya kita diajarkan Budi pergi ke pasar menjual sayur, pasti banyak pengusaha yang lahir di Indonesia. Jadi sistem pendidikan, atau juga mungkin bisa jadi karena bangsa ini terlalu lama dijajah. Jadi mentalnya ya kita mental seperti itu, kita kerja aja. Gak usah kita inovasi misalnya dengan membuka lapangan kerja, bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada orang, mengurangi pengangguran, membantu program-program pemerintah. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan menjadi pengusaha. Jadi itu memang menjadi problem kita hari ini. Hanya kan memang sangat kita sayangkan. Lagi-lagi mindset itu yang penting ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita sejak dini. Bahwasanya jalan kesuksesan itu memang tidak ada banyak jalan, gitu, banyak cara. Kalau kata siapa? Purdi Chandra yang punya Primagama, kalau mau sukses dan kaya, ada yang mau sukses dan kaya di sini nggak? Pasti semuanya mau sukses dan kaya semua. Caranya cuma satu, menjadi entrepreneur, kalau kata Purdi Chandra. Nggak ada cara lain.
Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan, mindset ini yang kita tidak yakin sebenarnya, yang kita tidak pegang teguh. Kata Rasulullah itu dari 10 pintu rezeki itu, 9 pintu itu dari perniagaan, dari bisnis. Selebihnya itu ya profesi-profesi yang lainnya. Kita terlalu lama diajarkan untuk mengenal uang. Kalau kita kembalikan kepada sistem pendidikan kita hari ini, nanti kita mengenal uang itu pasti kita jadi sarjana. Banyak sarjana, banyak mahasiswa mengenal uang itu nanti selesai kuliah, baru terbuka matanya. Istilahnya kita di kampus, welcome to the jungle. Selamat datang di dunia nyata. Karena kenapa? Tidak ada lagi idealisme. Status mahasiswa sudah kita tidak sandang. Jadi seperti itu. Nanti kita sarjana, baru kita jualan kecil-kecilan, baru kita coba untuk mencari peluang. Padahal lagi-lagi saya banyak mengutip ya dari Rasulullah, karena beliau itu adalah menjadi suri tauladan bagi kita. Kalau kita melihat sirah Rasulullah itu, mana lebih banyak waktunya beliau? Menjadi pengusaha atau menjadi nabi dan rasul? Ternyata Rasulullah itu lebih banyak waktunya menjadi pengusaha. Di usia beliau 12 tahun itu beliau sudah menjalankan perjalanan dagang di luar negeri, di Syam, Syria, Irak, Iznik, Bursa dan lain sebagainya. Itu usia 12 tahun. Kita usia 12 tahun bikin apa coba? Main game kayak gitu kan? Main Enggo, main apa lagi tuh? AC, main apa kah? Kalau era zaman now ini lebih banyak main game. Apalagi namanya itu yang apa, game-game strategi kayak gitu. Kalau saya mohon maaf, saya nggak suka main game. Jadi seperti itu, kita terlambat dikenalkan. Rasulullah menjadi pengusaha itu 25 tahun menghabiskan waktunya menjadi pengusaha. Dari 12 tahun sampai dengan 37 tahun. Dari 37 tahun ke 40 tahun beliau melakukan kontemplasi di Gua Hira. 40 tahun diangkat Rasul sampai dengan 63 tahun. 23 tahun menjadi Rasul. 25 tahun menjadi pengusaha, menjadi bisnismen. Muhammad as a trader. Jadi mindset kita juga harus yakinkan. Kenapa orang tua punya kekhawatiran? Karena begitu tadi. Banyak juga dari kita yang ketika sarjana pulang di kampung tidak ada kerjanya. Kan banyak kayak gitu kan? Mahasiswa saja jauh-jauh kuliah di Jawa, di Makassar sana. Saya banyak melihat pulang di kampung itu justru sama dengan orang-orang yang tidak sekolah. Sama aja. Ada orang main domi juga, ada orang lihat pegang gelas juga, ada orang lihat pegang botol juga. Nauzubillah min dzalik kan. Semestinya kita harus jadi contoh, jadi teladan. Katanya agent of change, tapi itu tidak terwujud, tidak terlihat. Jadi kita juga harus tunjukkan, harus yakinkan orang tua kita bahwa saya bisa menjadi seorang pengusaha, saya bisa sukses meskipun saya tidak jadi ASN. Kita harus bisa yakinkan mereka. Karena kalau kita juga misalnya punya mental yang lembek, memang juga agak susah. Tidak ada pekerjaan yang lain, tunggu itu lamaran pekerjaan, pembukaan lowongan kerja. Jadi kita tiap hari buka koran kalau waktu itu lihat lamaran pekerjaan dan lain sebagainya. Kita tidak berani memulai. Padahal tadi kita sampaikan untuk memulai bisnis hari ini, untuk merealisasikan ide bisnis kita nggak susah. Jadi seperti itu, kita sebenarnya harus memberikan contoh, harus untuk meyakinkan orang tua kita di situ. Kalau kita setelah kuliah, setelah sarjana hanya duduk manis saja, kalau perempuan tunggu jodoh dan lain sebagainya, ya memang kayak gitu, pasti orang tua kita ragu, mencari yang pasti-pasti saja, zona nyaman saja, kita nggak mau dengan tantangan. Jadi kembali kepada diri kita, nggak susah. Kalau agim itu rumusnya katanya cuma 3. Apa itu? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulai saat ini, jangan menunda. Jadi kalau punya ide eksekusi. Kalau dalam teorinya itu ada namanya manajemen by action. Pokoknya kalau punya ide bisnis, action aja. Persoalan dia mau untung, dia mau rugi, untung alhamdulillah, rugi kita dapat pengalaman. Yang kedua, manajemen by adjustment. Kita bisa belajar dari proses action itu. Kita bisa mengevaluasi apa yang semestinya kita perbaiki, manajemennya mungkin, produknya, strategi marketingnya. Dan yang ketiga, manajemen by system. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang kerja dengan sistem, bukan tergantung dengan orang. Ada dan tidak ada kita, bisnis kita tetap jalan. Itu bisnis yang profesional. Mungkin seperti itu, terima kasih. Next, tadi apa pertanyaannya, moderator? Oke, baik, masih ada 2 kali orang bertanya. Saya sanksi pertanyaannya sama.
Mohon maaf, mana yang bertanya tadi? Sini maju ke depan. Mana? Ide bisnis ya? Ya. Sini deh, biar lihat teman-temanmu. Insya Allah calon pengusaha, calon pemimpin Buton Tengah ke depan. Siapa namanya? Ari Syukur. Nah, apa problemnya coba? Hah? Apa problemnya tadi? Apa masalahnya yang kita mau sampaikan tadi? Bagaimana cara kita? Tapi sebentar, difoto dulu. Bentar, oke, terima kasih. Oke, silakan. Apa pertanyaanmu? Apa masalahmu, cowok? Masalah? Iya. Santai saja, nggak usah tegang. Hah? Apa pertanyaanmu tadi? Lupa Mi. Bagaimana cara kita untuk terus? Bagaimana? Nggak usah kau malu, nggak ada. Santai. Anggap saja mereka tidak ada. Bagaimana cara kita untuk membangun ide bisnis? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun ide bisnis? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun ide bisnis? Sudah punya ide bisnis nggak? Pengen jadi apa coba? Pengusaha. Pengusaha apa? Yang sukses. Pengusaha daun-daun. Hah? Pengusaha daun-daun. Pengusaha apa? Tidak. Just kidding aja. Mau jadi pengusaha apa? Pengusaha yang berjaya, sukses. Yang berjaya sukses luar biasa. Jadi kalau kata Renal Kasali begini, cintai apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau cintai. Ini quotes yang luar biasa. Saya ulang ya, cintai apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau cintai. Jadi sedapat mungkin itu kalau bisa, apa yang kita lakukan, ide yang ingin kita realisasikan menjadi sebuah realitas, itu adalah sesuai dengan passion kita, hobi kita. Iya ya? Iya. Hah? Jangan belum balik sini, saya bisa lihat temanmu. Jadi begitu. Terkait dengan ide bisnis apa? Makanya saya tanya supaya kita bisa urai satu-satu, gimana strateginya, gimana targetingnya. Kalau dalam teorinya itu segmentasi, targeting, positioning. Kita bicara juga marketing mix. Tapi teori-teori seperti itu sekarang kayaknya sudah tidak terlalu laku. Pengen jadi apa kamu? Pengusaha apa coba? Oke, jadi adik kita ini silakan. Pengen jadi pengusaha. Jadi sebelum kita menjadi pengusaha memang kita harus punya ide. Usaha besar kita juga harus punya ide besar. Orang-orang besar itu lahir dari pemikiran-pemikiran yang besar, bukan dari pemikiran-pemikiran yang kecil. Nah, kita bicara dalam konteks Buton Tengah saja lah, karena kita warga negara Buton Tengah toh. Buton Tengah, kalau kita melihat data statistik PDRB kita yang paling berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat itu ada beberapa sektor ya. Ada namanya sektor perikanan dan kelautan, ada yang namanya sektor pariwisata, dan yang ketiga kalau nggak salah sektor perdagangan dan UMKM. Jadi kalau kita melihat data ini, termasuk juga potensi wilayah Buton Tengah secara topografinya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa posisi kita ini paling banyak. Apa yang menjadi produk unggulan daerah kita hari ini coba? Ada yang tahu tidak? Produk unggulan Buton Tengah itu apa? Hah? Ada jambu mente. Ada apa lagi? Ada ikan teri. Ada gahangga. Gahangga apa, rumput laut ya? Ada rumput laut. Ada apa lagi? Kelapa. Ada apa lagi? Ubi, jagung, dan lain sebagainya. Terus selama ini potensi-potensi atau produk unggulan daerah kita ini sudah kita bikin apa? Jambu kita jual gelondongannya, teri juga kita jual yang seperti itunya, kelapa juga kita jual kelapa mudanya, kita jual kelapa tuanya. Demikian juga yang lain, dan ubi juga seperti kita jual ubinya.
semestinya kita harus lebih kreatif ya, karena materinya juga kreatif ya, kreatif bisnis ya. Jadi beberapa produk-produk unggulan ini kita harus breakdown, kita harus lakukan diversifikasi terkait produk-produk ini, biar ada added value-nya, biar ada nilai tambahnya. Kalau kita berbicara jambu mente, ada beberapa brand di bau-bau, mungkin adik-adik kenal, ada Sanjabil, ada Bravo. Punya kita nggak itu? Jamunya diambil dari kita, yang olah, yang branding itu mereka. Kita bisa lakukan itu, bisa. Demikian juga misalnya rumput laut. Selama ini pabrik rumput laut kita mangkrak Pak, di daerah Kecamatan Busana kalau nggak salah. Mangkrak itu padahal anggarannya tidak sedikit. Tapi selama ini yang kita lakukan rumput laut itu kita jual keringnya, jual bibitnya. Nggak ada upaya-upaya yang inovatif ya. Kalau kita belajar dari misalnya teman-teman kita di Lombok itu, ada yang namanya manisan rumput laut, ada namanya agar-agar dan lain sebagainya. Demikian juga misalnya ubi tadi itu, nggak ada yang berpikir bahwa ubi ini bagaimana saya buat keripik ini, yang rasa balado, yang rasa manis, yang rasa asin, kemudian saya kemas, saya branding. Kita hanya senang aja beli kusuka, beli apalagi keripik Kang Dewa dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah melakukan upaya-upaya itu. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Coba itu ubi, jangan jual ubinya saja, jangan jadi ubi goreng saja tuh di lapak-lapak, warkop-warkop itu. Kalau bisa itu kemas, branding, buat keripik, masukkan di supermarket yang ada di Bogor atau yang ada di Buton Tengah. Sekarang nggak susah. Biar kita dari rumah juga nggak masalah. Karena kalau kita mau mulai bisnis, tidak perlu kita buka toko, dari kamar aja. Foto, posting, selesai. Kita tunggu sih yang DM kita tunggu yang inbox kita tunggu yang messenger kita dan lain sebagainya. Sekarang kalau mau bisnis nggak susah. Apalagi kelapa, kita punya banyak kelapa karena kita punya pesisir yang panjang Pak, dari Tulanula sampai Talaga sana. Apa yang terjadi dengan kelapa kita? Nggak ada kan, kita cuma jual kelapa mudanya dan kelapa tuanya. Nggak ada pemikiran kita bagaimana kelapa itu misalnya kita jadikan VCO. Tahu VCO? Virgin Coconut Oil. Di bawah itu untuk produk VCO itu banyak dari Buton Utara. Salah satu bumdes ya, di Buton Utara itu membuat produk VCO. Karena memang Buton Utara juga punya kelapa yang banyak. Dan dipasarkan di bau-bau luar biasa Pak. Kebutuhan masyarakat lebih besar dari persediaan barang yang tersedia. Itu bisa kita lakukan? Bisa. Proses pembuatan VCO itu tidak susah. Nggak susah, tinggal kita ambil santannya dan kita diamkan, kita ambil minyak, kita kemas, kita branding, selesai. Manfaatnya banyak untuk diabetes, kolesterol dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Coba mulai. Dan banyak lagi sebenarnya. Hanya lagi-lagi kadang memang kemampuan kita. Makanya harus banyak sharing dengan orang-orang yang sudah sukses. Harus banyak baca. Pegang HP itu jangan mainnya cuman game aja. Jangan cuma TikTok saja dan yang lain. Carilah yang bermanfaat. Seperti apa kita ke depan tergantung buku apa yang kita baca dan siapa teman kita. Kalau kita berteman dengan ya sudahlah, saya ini biar saya miskin harta, yang penting saya kaya hati. Makanya kita tidak pernah kaya-kaya. Mereka yang banyak uangnya itu belum tentu bahagia. Jangan mindset itu Bang. Karena kalau lagi-lagi kita kembali kepada agama kita tidak seperti itu. Rasulullah dan para sahabat itu kaya mereka. Abdurrahman bin Auf ketika meninggal itu harta yang dia wariskan 6,5 triliun. Umar nggak bisa dihitung, unlimited. Utsman ya. Atau sederhananya kayak tadi itu ya, di awal kita sampaikan bahwa kalau mau bisnis nggak susah. Buka aja itu marketplace, mau jualan fashion, aksesoris atau apa aja, sepatu, sandal dan lain sebagainya. Ambil gambarnya, jual di online, selesai. Jadi lagi-lagi kembali kepada kita deh. Insya Allah semua bisa kita lakukan. Hanya lagi-lagi memang harus banyak membaca, harus banyak berdiskusi, buka pemikiran kita, ya. Jangan terlalu tertutup. Manfaatkan peluang-peluang hari ini. Saya kira seperti itu. Moderator, sudah semua mikirnya belum kan? Baik, kita berikan pos untuk